Pemirsa yang mulia muslimin wal muslimah, di screenshot lalu ikut ya, ikut baca ya. Nanti semuanya baca semua ya. Syukran. Sotheby's 1993, Stanford 2007, Taudam 127, manuskrip Palimpsest Al-Quran. Sebuah folio yang aslinya milik Kodeks San'a 1 dilelang oleh Sotheby's, London, pada tahun 1993. Baru-baru ini, penanggalan radiokarbon dilakukan pada folio ini dan analisisnya dilakukan di laboratorium spektrometri massa akselerator atau AMS di Universitas Arizona. Menurut Sadeghi dan Bergman, hasilnya menunjukkan bahwa perkamen tersebut memiliki probabilitas 68% untuk berasal dari periode antara tahun 614 Masehi hingga 656 Masehi. Probabilitasnya adalah 95% untuk berasal dari periode antara tahun 578 Masehi dan 669 Masehi. Penanggalan karbon berlaku untuk teks scriptio inferior. Tanggal penulisan teks scriptio superior bisa jadi adalah paruh pertama atau kedua abad ke-7 atau bahkan awal abad ke-8. Umumnya abad ke-1. Syukran Sajaniru, syukran Sadani, pemirsa yang mulia muslimin wal muslimah rahimakumullah. Penulisannya itu di saat Rasulullah masih hidup. Jika dikembalikan ini kepada kekristenan, waduh kita bingung itu. Yang nulis, penulis The Gospel of Matthew, ini juga untuk yang terhormat Bapak Pendeta MYM serta jemaatnya. Sampai detik ini Pak Pendeta dan jemaat Kristen, tidak diketahui siapa penulis Matthew, Mark, Luke, and John. Tidak diketahui. Sekali lagi, tidak diketahui sampai detik ini. Siapa penulis Matthew, Mark, Luke, and John. Tidak ada yang bisa kasih tahu siapa yang nulis. Tidak ada. Udah ya. Nanti silahkan, nanti cari sendiri itu yang kasih statement itu namanya Profesor Dr. Romo ya, pastor itu Romo itu ya. Profesor Dr. Felix Just, FELIX spasi JUST. Felix Just. Baca aja dia punya jurnalnya lengkap. Sampai detik ini tidak ada satu orang pun yang tahu siapa penulis Matthew, Mark, Luke, and John. Udah ya, sudah jelas. Kalau Al-Quran bukan mengklaim kata Allah, ya memang benar punya kita, punya orang Islam. Sudah. Nomor 1 selesai. Poin 1. Poin kedua, bahasanya Syriak Ustadznya itu. Orang Islam itu sudah dipakai oleh Kristen Syriak. General History, Ustadz Dani, GENERAL, General History Syriak Orthodox Church. Kita langsung tanya, benar nggak? Ya kan? Syriac Orthodox Church of Antioch. Langsung gitu pemirsa. Jadi jangan asumsi. Langsung kasih data. Langsung kasih data ya. Itu. Itu Syriac Orthodox Church. General History Syriac Orthodox Church of Antioch. Screenshot sudah. Klik Ustadz Dani. Alhamdulillah. Ini sungguh suatu statement yang sangat gampang dipatahkan dari Bapak Pendeta yang terhormat Morewali Yanto Matalung, Gus. Aduh, ini nggak perlu jadi doktor filologi seperti Ustadz Profesor Menahem Ali lah, nggak usah lah. Ya, ini umat Muslim biasa aja bisa patahkan ini dengan mudah banget ya. Ya, baik ya. Paragraf 10, Ustadz. Paragraf 10. History. Ya, ini history 1, 2, 3, 4 di history paragraf 10-nya itu the church mana? Syriac, the church ya, betul, mantap.
Silakan Ustaz Zaniro, pemirsa langsung screenshot ya. Gereja Antioquia berkembang pesat di bawah kekaisaran Bizantium hingga abad ke-5 ketika kontroversi kristologis memecah gereja. Setelah konsili Kalsedon pada tahun 451 Masehi, dua kubu gereja yang satu muncul, gereja Yunani Bizantium dan gereja Latin Roma menerima konsili Kalsedon, tetapi gereja Suryani dan Koptik kemudian juga gereja Armenia menolak konsili tersebut. Kelompok pertama menyatakan bahwa Kristus memiliki dua kodrat, manusiawi dan ilahi. Sementara kelompok kedua mengadopsi doktrin bahwa Kristus memiliki satu kodrat inkarnasi dari dua kodrat. Perlu dicatat bahwa rancangan konsili tersebut sesuai dengan posisi gereja Suryani dan Koptik. Namun, resolusi akhir sesuai dengan doktrin gereja-gereja barat dan ditolak oleh gereja Suryani. Perpecahan ini memiliki konsekuensi yang menyedihkan bagi gereja Suryani selama beberapa abad berikutnya. Syukran Ustaz Zaniro, syukran Ustaz Dani, pemirsa yang mulia muslimin wal muslimah rahimakumullah. Dari tahun 451 sampai sekarang belum ada keputusan. Apa itu gereja namanya The Church of the Coptic Syriac Church. Ini Pak Pendeta MYM nih gimana sih? Sampai sekarang aja nggak tahu dari tahun 451. Bayangin udah berapa tahun? Udah sekarang tahun 2020, 2024 ya. 1600 tahun. Pak Pendeta MYM. Gereja Kristen Syria, di gerejanya aja kagak ada. Gerejanya nggak ada sampai sekarang belum tahu yang mana ini. Pak Pendeta, dengan segala rasa hormat, ini informasi dari The Syriac Church. Bahwa mereka belum tahu ini sebetulnya gereja ini apa. Karena masih pecah antara gereja yang mengikuti arah Roma, Italia, dengan gereja yang ke timur, Bizantin. Gereja Antioquia. Pecahannya masih banyak Pak Pendeta, sampai sekarang belum tahu. Kenapa Pak Pendeta berani banget bilang Kristen Syriac sudah pakai kata Allah. Nah gerejanya aja belum ada sampai sekarang. Tuh, masih pecah Pak. Masih pecah Pak. Yang mana yang Bapak maksud yang mana? Yang Bizantin. Sampai sekarang mereka nggak menerima yang namanya hipostasis. Pak Pendeta. Masa Pak Pendeta gitu sih sama jemaat? Jangan gitu lah. Yang jujur-jujur aja lah. Gereja Antioquia, gereja Syriac Antioquia atau gereja timur, namanya The Eastern Church Pak Pendeta. Masa mesti diajarin nama yang katanya nggak pernah sekolah? Ya nggak apa-apa lah, saya ajarin Pak Pendeta gratis malam ini lah. Namanya The Eastern Church. Itu semua anak-anak tahu, anak-anak muda itu yang suka nongkrong di proklamasi tahu. Yang nggak usah diproklamasi suka nongkrong di gereja tahu. Namanya gini, ada the church history oleh namanya siapa namanya? Bapak Pendeta siapa? Tulisannya Pak Pendeta. Oh, Tischendorf. Itu ada buku sejarah. Gak usah ditulis lah. Ntar biar itu cari keenakan, ntar udah diajarin gratis dikasih tahu lagi bukunya. Donald Guthrie juga tulis. Ada coba. Kalau ini boleh ditulis. Kalau yang tadi jangan, kemahalan, rugi saya Ustadz Dani. Donald Guthrie tulisannya. Donald Guthrie. Guthrie. Donald Guthrie. New Testament 1. Ini kan ada Pak di pelajaran ini. Ini pelajaran semester 1, semester 2. Tuh, New Testament masih dijual lagi tuh. New Testament Theology by Donald Guthrie. Tuh ada kok, ya Allah. Nggak ada Pak. Kalau Bapak bilang, ya muslimin wal muslimah rahimakumullah, kenapa saya jadi kayak excited nggak jelas begini ya? Saya aneh aja gitu. Kok
kok berani-beraninya bilang Allah itu sudah dipakai oleh Kristen Syriak. Nah gerejanya aja nggak ada. Masih bingung sekarang. Yang mana yang mau diikutin? Karena Antioquia namanya itu the Eastern Church. Kalau mau baca di sini ada di eh, itu Donald Guthrie New Testament Theology. Ada dua atau tiga buku. Tapi yang jelas yang dipakai itu buku satu, buku dua. Ya, Donald Guthrie dipakai bukunya untuk belajar itu buku satu, buku dua. Aduh, semua orang belajar, bacalah buku ini. Ya, masa yang ini buku semester satu, semester 2 Donald Guthrie. Ini ada diceritakan bahwa namanya the Eastern Church tidak mengakui hypostatis, enggak diakuin. Dah, lewat ya. Dah ya. Nah, gereja Syriak ini nama kitabnya Pesita, Pak. Nama kitabnya Pesita. Coba Pesita definition. Britannica aja deh. Pesita, Peshitta. Definition Britannica. Pemirsa yang tadi sudah di screenshot ya. Ustadz Dani minta tolong dong ulang lagi. Ulang lagi dari yang pertama yang ditampilin apa? Ini apa? Yang pertama banget. Enggak, bukan setelah surat Toha. Syriak ya. Oh, ini karbon dating bukan. Ini orang muslimin wal muslimah udah tahu. Oh, ini yang pertama ya, berarti ya Syriak ya. Gereja Syriak itu sampai sekarang masih belum bersatu. Jadi belum bisa diputuskan. Yang mana yang diikutin gitu ya, ada Antioquia, ada Bizantium, ada yang gereja Katolik Ortodoks yang sudah mulai berkiblat ke Roma, kan gitu, Vatikan. Sampai sekarang belum ada, Pak. Di mana yang ini informasi dari langsung gereja Syriak. Ya, Pak ya. Gerejanya belum tahu. Nah, sejarah gereja ini bisa dilihat di bukunya Donald Guthrie. Nanti baca aja. Ya. Siapa-siapa yang terima itu Bible itu dengan hipostatisnya. Tidak semua gereja menerima itu, Pak. Mohon maaf, jangan marah ya. Gimana sih? Sudah dipakai di Kristen Syria, ya salah. Salah. Gimana? Ya lucu aja gitu ya kalau nggak ketawa. Masa ada orang lucu nggak boleh ketawa kayak nama ya gimana? Ya lucu ya ketawa lah kayak nama gitu kan. Oke, sudah lihat Peshitta definition history. Kita nggak usah buka lah, pemirsa screenshot aja. Peshitta Syriac version of the Bible. Bible-nya orang gereja Koptik Antioquia, Syriak dan daerah sekitarnya Iran, Irak, Libanon, Suriah, ke Jordan ada, Jordan Coptic Church. Mesir ada Coptic Church. Ada. Banyaklah itu gereja-gereja Ortodoks Timur, disebutnya Eastern Orthodox. Aduh, ini semester 1, semester 2, makanya itu lemes saya tadi begitu nonton video, kok gini amat sih. Ya. Peshitta nama kitabnya, ya. Udah ya. The accepted Bible of Syrian Christian churches from the end, akhir abad ketiga century. Oke ya, sudah ya. The name Peshitta was first employed by Moses Bar Kepha in 9th century. Tuh lihat tuh. Baru diterima Peshitta ini. Itu abad ke-9 setelah Pak Pendetaku yang aku hormati. Ini 200 tahun setelah masa kerasulan Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.